Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Rocky Novata, NPM 20410309199, kelas Manajemen Dakwah kelas D. Nomor absensi 12 genap. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS Bahasa Indonesia, dosen pembimbing Rahmita Sari, MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawabannya. 1. Musuh utama dalam kepenulisan karya ilmiah adalah plagiasi. Jelaskan pendapat Anda mengenai tindakan plagiasi dan bagaimana semestinya Anda sebagai mahasiswa bersikap dalam menanggapinya. Pendapat saya tentang plagiasi adalah hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena dengan kata lain kita mencuri karya milik orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiasme mendapatkan hukuman berat. Tindakan ini mencoreng dan memburamkan dunia akademis, bahkan bisa disebut kejahatan intelektual. Sebaliknya, pada saat kita menuliskan kembali kalimat orang lain, akan lebih bijak jika kita mencantumkan sumber yang menjadi referensi kita dengan jelas, atau bisa menggunakan informasi yang berupa fakta umum. 2. Jelaskan tahap-tahap persiapan penulisan karangan ilmiah. Jawaban, secara umum, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menyusun karangan ilmiah dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Persiapan, 2. Pengumpulan data, 3. Pengorganisasian dan pengonsepan, 4. Pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan 5. Penyajian. Tahap persiapan adalah tahap awal yang perlu dilakukan dalam menulis karangan ilmiah. Tahap ini terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan. Topik yang dipilih sebaiknya topik yang menarik dan diketahui oleh penulis. Selain itu, topik yang baik adalah topik yang mempunyai lingkup yang terbatas. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Penentuan judul dalam karangan ilmiah dapat dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Selain itu, dalam membuat sebuah karangan ilmiah, judul haruslah berupa frasa, bukan kalimat. Langkah terakhir dalam tahap persiapan adalah menentukan kerangka karangan. Ini nantinya akan membantu dalam proses penulisan karangan. Selain itu, kerangka inilah yang akan menjadi acuan dalam membuat karangan sehingga akan menjadi runtut dan memaparkan atau menganalisis masalah. Tahap kedua dalam menulis karangan ilmiah adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu media dan lapangan. Data yang diperlukan dapat diperoleh dari media antara lain buku, koran, majalah, dan internet, ataupun media yang lain. Selain itu, data juga dapat diperoleh langsung di dalam lapangan. Data yang berasal dari lapangan dapat diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara, atau eksperimen. Data yang dikumpulkan haruslah data yang relevan dengan karangan yang akan dibuat dalam eksperimen. Pengorganisasian atau pengosepan, data yang telah kita peroleh dibagi berdasarkan jenis, sifat, atau bentuk. Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan penganalisan data dengan menggunakan teknik yang diperlukan. Misalnya, data yang bersifat kuantitatif dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode statistik. Setelah data diolah dan dianalisis, kemudian dapat dilakukan pengosepan karangan ilmiah sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Tahap keempat adalah pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap konsep yang saling bertentangan maupun yang berulang-ulang. Dalam tahap ini, penjelas yang tidak diperlukan maka akan dibuang, sedangkan penjelas baru yang akan mendukung karangan akan ditambahkan untuk menunjang pembahasan. Tahap terakhir dalam menyusun karangan ilmiah adalah penyajian. Dalam penyajian, karangan ilmiah haruslah diperhatikan dari segi bahasa dan bentuk penyajian. Kalimat yang digunakan dalam menulis karangan ilmiah harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan dalam bentuk penyajian perlu diperhatikan urutan unsur-unsur karangan dan ketentuan yang berlaku. 3. Menulis karya ilmiah bermanfaat untuk diri penulis, pembaca, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Jelaskan apa saja manfaatnya menurut pendapat Anda. Jawaban,
Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 2. Menulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. 3. Mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. 4. Mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis dengan menulis karya ilmiah. Penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yaitu 1. Kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Dengan menulis karya ilmiah, penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. 4. Jelaskan sifat bahasa yang unik sekaligus universal. Jawaban. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini biasa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna itu yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Bahasa itu universal. Selain bersifat unik, yakni mempunyai sifat atau ciri-ciri masing-masing. Bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat universal. 5. Dari bahasa manakah bahasa Indonesia berasal? Jawaban. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1945 di Medan menyatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. 6. Jelaskan fungsi bahasa sebagai pemersatu. Jawaban. Fungsi bahasa sebagai pemersatu yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 7. Jelaskan makna dari peribahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Jawaban. Bahasa menunjukkan jati diri seseorang, maksudnya bahasa menampakkan pola pikir, kebiasaan, sifat khusus, atau kecerdasan seseorang. Inilah mengapa seseorang biasa membaca bagaimana level berpikir orang hanya dari cara yang menggunakan bahasa. 8. Apakah tepat dan baik seandainya Anda sebagai mahasiswa berbicara dengan rektor atau pimpinan universitas menggunakan kosakata bahasa alay? Misalkan Anda berkata, Bapak lebay deh, mosok gitu aja dibikin pusing, keles aja kali. Dan jelaskan berbahasa berkaitan dengan norma adat dan budaya. Jawaban. Keanekaragaman bahasa mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Kebudayaan dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia. Atau dengan kata lain, kebudayaan adalah suatu sistem yang melekat pada manusia, mengatur interaksi manusia di dalam bermasyarakat. Maka bahasa adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsung interaksi tersebut. 9. Apa perbedaan bahasa lisan dan tulis? Jawaban. Bahasa lisan bersifat lebih efektif dan lebih efisien, sedangkan bahasa tulisan tidak membutuhkan media perantara. Bahasa lisan terikat dengan ruang dan waktu pembicaraan, sedangkan bahasa tulisan tidak terikat. Status bahasa lisan di mata hukum lebih lemah ketimbang bahasa tulisan. Untuk pemahaman lebih mudah oleh bahasa lisan daripada bahasa tulisan. Yang terakhir, penuturan bahasa lisan lebih sering memanfaatkan frasa-frasa yang tidak baku dan lebih santai sementara. Bahasa tulisan banyak memanfaatkan kata-kata yang bersifat formal, khususnya ketika
Bahasa tersebut ditujukan kepada lingkungan resmi. 10. Kembangkan kalimat topik berikut ini menjadi satu paragraf dengan menggunakan tanda baca yang tepat. A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Satu paragraf. B. Pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seorang anak. Satu paragraf. Jawaban. A. Kemajuan teknologi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi telah merevolusi rutinitas serta telah mengubah setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam berkomunikasi maupun dalam belajar dan dalam bersosialisasi. Adapun dampak positif dari teknologi komunikasi ini yakni dapat menghemat waktu, menyederhanakan komunikasi dan membuatnya lebih dinamis. Sedangkan dampak negatif dari teknologi komunikasi ini yakni membuat para pengguna menghadapi radiasi dari gadget serta membuat masyarakat sangat bergantung pada alat teknologi komunikasi. Dan dampak lainnya yang diperdebatkan oleh para pakar kesehatan dunia, kedua konsekuensi tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing individu masyarakat khususnya. Dalam menanggapi dan mengatasi dampaknya, terlepas dari kenyataan tersebut, ada dampak sosial yang bisa disaksikan setiap hari oleh masyarakat. Sebab alat digital ini telah merambah dan mendominan terhadap seluruh kehidupan masyarakat khususnya generasi muda. B. Pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seorang anak. Pendidikan anak usia dini PAUD merupakan pendidikan yang amat mendasar dan strategis karena masa usia dini merupakan masa emas dan menjadi fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Mengoptimalkan proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini memilih tantangan tersendiri, terlebih dengan karakteristik khas yang dimiliki oleh peserta didik, yakni anak usia dini. Berbagai macam bentuk pendekatan digunakan agar pendidikan anak usia dini dapat berjalan secara optimal, di mana salah satunya melalui pembelajaran berbasis perkembangan otak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.